Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan belajar biologi pada hari ini, yaitu dengan materi jaringan hewan. Kita perhatikan skema pembagian jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu ada 4 jaringan pokok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel sendiri masih dibagi menjadi bermacam-macam jaringan epitel. Demikian juga jaringan ikat, jaringan otot. Sedangkan jaringan saraf itu tidak ada pembedaan seperti jaringan-jaringan sebelumnya menurut strukturnya, hanya dibedakan menurut fungsinya. Lanjut untuk slide berikutnya, anak-anak coba yang punya laptop dibuka. Yang pertama kita pelajari sekarang jaringan epitel. Jaringan epitel yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh hewan. Permukaan tubuh hewan baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Permukaan luar kita ya kulit, permukaan dalam yaitu alat-alat dalam yang punya permukaan itu seperti paru-paru, jantung, lambung, itu punya permukaan yang ada di dalam tubuh. Fungsi umum jaringan epitel yaitu perlindungan. Ada yang fungsinya mencegah penguapan air, ada yang sebagai reseptor, ada yang sebagai tempat pertukaran gas, ada yang sebagai pelepasan bahan-bahan atau sekretoris, bahan buangan, juga ada yang berfungsi sebagai absorpsi atau penyerapan. Macam-macam jaringan epitel. Yang pokok jaringan epitel itu dibagi menjadi 3 menurut bentuk selnya. Yang pertama yaitu epitel squamosa. Squamosa itu bentuk sel pipih. Bentuk selnya pipih. Simple itu maksudnya hanya 1 lapis. Jadi bentuk selnya pipih. Terus yang kedua yaitu epitel kolumner atau silindris. Jadi sel-sel yang bentuk jaringan epitel itu silinder. Yang ketiga jaringan epitel kuboid. Sel-sel yang menyusun jaringan epitel itu berbentuk kubus atau kotak, kubus ya, persegi. Jadi 3 macam bentuk sel itulah
yang menentukan tipe-tipe pembuluh jaringan epitel. Sedangkan secara rincinya jaringan epitel itu ada yang hanya satu lapis, ada yang terdiri dari beberapa lapis sel, sehingga pembagiannya menjadi lebih dari 3. Jadi yang 3 itu tadi yang selapis, kemudian ada lagi jaringan squamosa yang kompleks, maksudnya lebih dari satu lapis sel di permukaannya. Bisa diperhatikan pada gambarnya itu. Jaringan epitel pipih berlapis banyak, lokasinya di permukaan luar kulit dan lain-lain itu. Permukaan luar kulit atau epidermis kita berarti terbuat dari jaringan epitel squamosa kompleks. Terus jaringan epitel kubus kompleks, lokasinya di saluran kelenjar keringat dan ovarium. Fungsinya yang pada ovarium untuk menyekresikan sel telur. Sedangkan yang epitel kolumner, lokasinya di uretra, kelenjar ludah, kelenjar susu. Fungsinya untuk sekresi dan ekskresi. Anak-anak sudah tahu bedanya sekresi dan ekskresi. Nah, kalau belum tahu, yang sekresi itu cairannya dikeluarkan masih di dalam tubuh kita, seperti kelenjar ludah, air ludahnya masih di dalam mulut, itu bisa disebut dengan sekresi, karena di dalam air ludah itu ada enzim untuk membantu pencernaan yang ada di mulut. Sedangkan yang ekskresi, cairannya dikeluarkan langsung keluar dari tubuh. Misalnya uretra, uretra itu mengeluarkan urine, sehingga peristiwa keluarnya urine disebut ekskresi. Terus ada lagi epitel transisional. Dinamakan epitel transisional karena mempunyai bentuk yang bisa berubah-ubah, yaitu bisa dari pipih terus berubah menjadi kubus dan sebaliknya. Contohnya yaitu di kantong kemih. Kantong kemih ketika isinya berkurang akan mengecil. Nah, karena mengecil, dindingnya menjadi lebih tebal dan menyebabkan jaringan epitelnya berubah bentuk menjadi kubus. Tapi ketika kantong kemih itu berisi penuh dengan urine, kantong kemih mengembang sehingga dindingnya tipis dan menyebabkan jaringan epitel berubah bentuk menjadi pipih. Sudah jelas ya ini tentang epitel transisional. Sekarang dilanjutkan slide berikutnya yang menjelaskan jaringan ikat. Jaringan ikat dinamakan jaringan ikat karena menghubungkan
antara bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain. Jaringan ikat mempunyai ciri utama, yaitu 3 komponen dasar berupa sel, serabut, dan zat dasar. Nah, mari diperhatikan gambar. Jadi ada serabut, ada sel, ada zat dasar. Yaitu sel-selnya bermacam-macam, tidak hanya satu yang tampak di situ. Silahkan dicari ada berapa jenis sel yang menyusun jaringan ikat. Demikian juga serabut. Serabut pada jaringan ikat itu ada beberapa macam. Yang tertera di gambar itu ada serabut elastin, serabut retikuler, serabut kolagen. Jadi kalian perhatikan gambarnya, jangan sampai lupa, karena nanti kadang-kadang ada ulangan, diberi gambar, terus disuruh menunjukkan apa yang ada pada gambar itu. Jadi serabut tadi ada 3 macam itu: serabut kolagen, serabut elastin, serabut retikuler, yang masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalian baca sendiri. Terus yang komponen ketiga yaitu zat dasar. Zat dasar ini berupa molekul-molekul organik, garam, dan air, dan semacamnya, yang berada di antara serabut dan sel-sel. Disebut juga dengan matrik atau zat pengisi. Nah, zat dasar ini di jaringan pengikat itu bermacam-macam. Berdasarkan zat dasar ini, jaringan pengikat dibagi-bagi lagi. Lanjutkan slide berikutnya. Macam-macam jaringan ikat, ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat ada yang teratur, ada yang tidak teratur, dan ada yang jaringan ikat padat elastis. Kalian lanjutkan sendiri ciri-ciri, karakteristik, dan contoh jaringan ikat padat. Demikian juga jaringan ikat longgar. Terus jaringan ikat khusus berupa jaringan ikat retikuler, jaringan adiposa atau dikenal juga dengan jaringan lemak, yang komponen utamanya itu sel-sel yang berlemak. Kalau tubuhnya banyak mengandung lemak, gimana tandanya? Atau tubuhnya karena berlemak menimbulkan kegemukan. Terus jaringan ikat penyokong. Penyokong kalau maksudnya ini yang punya kekuatan, yaitu jaringan tulang. Yang dibedakan menjadi 2 macam, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Nah, kalian harus bisa membedakan antara jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Nanti
kalian lihat di buku bacaan apa ciri-ciri jaringan tulang rawan, terus contohnya di mana. Sedangkan jaringan tulang keras ciri-cirinya apa saja, contohnya di mana saja. Itu dibaca sendiri karena tidak terlalu sulit untuk dipahami. Terus jaringan penghubung atau jaringan istimewa kadang-kadang di buku-buku itu berupa jaringan darah dan jaringan limpa. Jaringan darah kita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah yaitu bagian darah yang berupa cairan, sedangkan sel-sel darah itu yang berupa zat padat. Sel darah kita terdiri dari 3 macam: eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah pembeku. Mengapa dinamakan keping? Itu kalian pelajari, nanti yang bisa angkat tangan coba. Trombosit dinamakan keping darah karena ukurannya sangat kecil, bentuknya bermacam-macam. Terus jaringan limpa. Nah, jaringan limpa bisa kita artikan jaringan limpa itu jaringan yang terdiri dari pembuluh limpa dan cairan limpa. Cairan limpa adalah cairan plasma darah yang keluar dari pembuluh darah pada waktu di jaringan tubuh, yang bertugas untuk menyalurkan nutrisi ke sel-sel yang diperlukan. Itu untuk jaringan pengikat. Lanjutkan jaringan berikutnya. Yaitu jaringan otot. Di tubuh kita ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot polos lokasi pada organ-organ dalam seperti pada usus, lambung, uterus, kantong kemih, dan pembuluh darah. Bentuk sel seperti gelindong, itu tengahnya menggembung, ujungnya meruncing. Inti sel punya satu di tengah,
tidak memiliki serabut-serabut melintang sehingga terlihat polos. Kontraksinya di luar kemauan kita atau involunter. Terus otot lurik itu ciri lokasi dan fungsi sudah ada di situ, kalian baca sendiri. Kalian perhatikan aja gambarnya. Jadi dengan mengamati gambar ini kalian bisa menentukan. Kalau gambar ini tidak diberi nama, nah ini otot lurik, apa ini otot jantung, apa ini otot polos, kalian bisa mengerti. Otot lurik ini tadi intinya lebih banyak, lebih dari satu, dan lokasi inti itu di tepi selnya, tidak di tengah. Kalau otot jantung punya setiap sel otot punya satu inti dan letaknya di tengah. Itu bedanya antara otot lurik dan otot jantung, salah satu perbedaannya. Lanjut, yang terakhir adalah jaringan saraf. Coba langsung diperhatikan pada gambarnya itu. Jaringan saraf kita terdiri dari sel saraf, dibangun oleh sel saraf yang strukturnya yaitu mempunyai 3 bagian pokok. Yang pertama yang seperti yang paling besar ini seperti kepalanya ini namanya badan sel. Jadi yang badan sel ini keseluruhan. Yang di dalamnya ada nukleus. Itu namanya badan sel. Terus di sekeliling badan sel ada yang berbentuk seperti akar-akar, ini namanya serabut. Yang pendek-pendek ini dinamakan dendrit. Nah, di sini gambar ini punya berapa dendrit? Kalian bisa menghitung sendiri. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan yang satu ini panjang dan punya ciri khas yang lebih berbeda, dinamakan akson atau neurit. Jadi yang neurit itu dari pangkal sini sampai ke ujung ini, pangkal neurit sampai ke ujung neurit atau akson. Nah, apa ciri akson yang berbeda dengan yang dimiliki oleh dendrit? Ya, bisa lihat di gambarnya ini, kalau akson ada selubung mielin, ada sel sekvan, terus ada nodus Ranviernya. Terus pada ujung akson ini ada istilah sinapsis. Apa itu sinapsis? Kalian harus ngerti sinapsis itu apa. Silahkan mencari jawabannya di buku materi. Jadi sebagian kalian harus secara mandiri mencari pengertian yang tidak akan tersampaikan seluruhnya pada kesempatan kali ini. Nah, kalau masih kesulitan, kalian bisa bertanya di kesempatan terpisah. Sekian penjelasan tentang
jaringan pada hewan. Kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan tadi, ya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kalian bisa belajar bersama-sama lagi dengan diskusi dengan teman-temannya. Kalau masih belum jelas, kita bahas lagi di forum lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.